Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Salam kenal semuanya. Kami adalah mahasiswa jurusan Teknik Sipil angkatan 2027 atau disingkat B27 dari Universitas Bina Nusantara. Sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu kali ya. Kenalin, nama aku Eugenia Cherlin atau biasa dipanggil Eugene. Lalu di sini aku bersama teman aku nih. Kenalin diri dong. Halo, perkenalkan nama aku Jevan Nathaniel, biasanya dipanggil Jevan. Pada kesempatan ini, kami mau menjelaskan salah satu bendungan yang ada di Desa Wonorejo, Kabupaten Tulungagung. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih kenapa bendungan Wonorejo ini bisa dibangun? Tulungagung adalah sebuah kabupaten kecil di pinggiran Provinsi Jawa Timur. Tulungagung memang sebuah daerah kecil. Namun, Tulungagung juga memiliki kontribusi yang besar dalam sejarah Indonesia. Sejak zaman Erlangga sampai zaman Orde Lama, wilayah Tulung Agung bagian tengah dan selatan merupakan hamparan rawa yang sangat luas dan dalam. Dalam perjalanan sejarah Tulung Agung, terjadi banjir sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang. Sebagai daerah yang berada di dataran rendah, dinamika perekonomian Tulung Agung telah banyak didukung dari sektor pertanian. Munculnya banjir yang hampir terjadi tiap tahun telah membawa sebuah implikasi negatif bagi kelancaran pertanian. Daerah ini juga menghasilkan banyak tebu yang memasok dua pabrik gula yang dibangun Belanda pada tahun 1800-an. Selain tumbuh kembangnya sektor pertanian, juga didukung adanya transportasi yang memadai serta alam yang kurang bagus. Sehingga, ketika terjadi pengendapan lumpur di Sungai Brantas, Tulungagung yang berada di dataran rendah mendapat imbasnya yaitu banjir. Pada akhirnya, tahun 1800-an, pemerintah pusat mengambil kebijakan membangun Waduk Menerojo Tahap 1 dan direncanakan pembangunannya selesai di tahun 1988. Namun, akibat berbagai faktor finansial, proyek ini tertunda. Kemudian dilanjutkan di tahun 1992 sampai akhirnya di tengah euforia reformasi pada 21 Juni 2001, Waduk Wonorejo diresmikan oleh Wakil Presiden RI yang pada saat itu adalah Megawati Soekarno Putri dan dibuka untuk umum pada tahun 2004 sebagai objek wisata. Dalam proses pembangunan Waduk Wonorejo ini, pemerintah mengeluarkan dana sekitar 22 miliar rupiah dan ditambah dana hibah dari pemerintah Jepang sebesar 18 miliar yen, serta mengakibatkan 995 kepala keluarga harus direlokasi ke tempat lain. Oke, selanjutnya adalah fun fact tentang Waduk Wonorejo. Jadi Waduk Wonorejo ini merupakan salah satu waduk terbesar di Asia Tenggara dan merupakan waduk serbaguna yang dibangun pada ketinggian 140 meter dan terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Waduk Wonorejo termasuk dalam kategori waduk besar di Indonesia dengan kapasitas muka air normal 122 juta meter kubik pada awal pembangunan. Waduk yang dipegang oleh perusahaan BUMN PT Widya Karya atau Wika dengan bantuan teknisi dari Jepang ini dibangun pada tahun 1995 dan diresmikan tahun 2001. Waduk ini dapat menampung curah hujan dari dua stasiun hujan. Nah, di sini ada fungsi utama dari Waduk Wonorejo yaitu mengendalikan banjir. Sehingga curah hujanan tahun sebanyak 1.500 mm sampai 2.000 mm dapat ditampung oleh elevasi muka air banjir rencana yang sebesar 185 meter. Selain fungsi utama, Waduk Wonorejo ini memiliki beberapa fungsi lain. Waduk Wonorejo ini merupakan waduk tahunan yang menampung air pada waktu musim hujan, perkiraan antara bulan November sampai dengan pada bulan Mei dan dapat dimanfaatkan pada waktu musim kemarau, yakni antara bulan Juni sampai dengan bulan Desember. Waduk Wonorejo ini disebut juga dengan waduk serbaguna, yang dapat diartikan mempunyai beberapa manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA ini biasa digunakan untuk mengolah air yang menjadikan listrik dengan sistem pada bawah bendungan terdapat tenaga pembangkit tenaga listrik tenaga air atau PLTA sebesar 6,02 megawatt dengan menggunakan satu unit turbin tipe Horis dan tanpa generator. Kemudian
Di bawah bangunan control building terdapat pipa pesat atau pepstock yang terdapat pintu atau instek yang digunakan untuk menghasilkan energi yang kemudian pada jaringan transmisi dari pembangkit ke Gardo Indo GI. Setelah itu bisa disalurkan ke pelanggan atau konsumen. Yang kedua, air baku atau untuk industri, seperti pabrik gula yang memanfaatkan air yang ada di waduk. Pabrik gula tersebut memanfaatkan air pada saat musim giling. Yang ketiga, irigasi pertanian. Ini untuk sawah kurang lebih seluas 1.200 hektar. Yang keempat, pariwisata, di mana pada saat ini tersedia penyewaan jet ski, wisata dengan perahu, lintas alam yang asri, pemancingan air tawar, serta terdapat penyewaan sepeda. Yang terakhir adalah budidaya. Budidaya perikanan di mana pada saat ini ada pun jenis dari ikan-ikan tersebut antara lain ikan bandeng dan juga ikan nila yang ada di Waduk Wonorejo ini. Selain itu juga, adanya ekosistem buatan yang ada di Waduk Wonorejo seperti membuat aliran irigasi, aliran air minum yang mengandalkan dengan serapan tanah sebagai proses penyaringan yang disebut infiltrasi, dan juga menebar benih ikan supaya menjaga kemurnian air yang ada di Waduk Wonorejo. Pada dasarnya, ekosistem buatan Waduk Wonorejo dengan biota akuatik adalah organisme baik hewan atau tumbuhan yang ada pada waduk yang sebagian hidupnya bergantung pada perairan seperti Waduk Wonorejo. Pada pelaksanaan ekosistem buatan yang ada pada Waduk Wonorejo justru memberikan dampak positif bagi kehidupan yang ada pada makhluk sekitar yang hidup di sekitar Waduk Wonorejo seperti tumbuhan dan hewan, khususnya ikan. Oke teman-teman, setelah penjelasan materi, kita akan lanjut ke sesi kuis. Namun sebelum kita masuk ke kuisnya, kita mau menampilkan cuplikan video tentang Bendungan Wonorejo agar kalian ada gambaran secara garis besar tentang seperti apa sih Bendungan Wonorejo itu. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya bersama. Selamat menonton!
Nah, udah selesai aja nih videonya. Gimana videonya teman-teman? Menarik kan tentunya? Setelah kita menonton, saatnya kita memasuki sesi kuis. Ore! Yeay, yeay. Iya nih teman-teman, kalau kalian memperhatikan materi yang sudah kita jelaskan, pasti kalian bisa jawab kuis dari kita. Bener kan, Je? Betul banget. Kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya. Soal nomor satu. Kapan Waduk Wonorejo diresmikan dan dibuka untuk umum? A. Tahun 1800-an. B. Tahun 1988. C. 21 Juni 2001. D. Tahun 1995. Oke teman-teman, kita kasih waktu untuk berpikir ya. Oke Jepan, kita kasih tahu aja kali ya jawabannya sekarang. Apa tuh jawabannya? Oke, mari kita lihat. Jawabannya adalah jering. Tet. 21 Juni 2001. Yeay. Siapa yang benar, siapa yang salah? Ayo, kita lanjut aja kali ya. Next question. Oke, untuk soal nomor 2. Apa fungsi utama Waduk Wonorejo? A. Menyediakan air minum bagi masyarakat sekitar. B. Mengendalikan banjir. C. Menyediakan lapangan golf. D. Menyediakan tempat rekreasi air. Baik teman-teman, silakan dipikirkan jawabannya. Oke, sudah cukup waktunya. Mari kita buka jawabannya, Jevan. Apakah jawabannya? Jering. Tet. B. Mengendalikan banjir. Yeay. Oke, lanjut aja ke soal ketiga. Oke, untuk soal nomor 3. Berapa kapasitas muka air normal Waduk Wonorejo pada awal pembangunan? A. 50 juta meter kubik. B. 100 juta meter kubik. C. 122 juta meter kubik. D. 200 juta meter kubik. Oke, silakan guys, dipikirkan jawabannya. Cukup kali ya, jangan lama-lama lah ya, ini gampang lah ya. Oke, mari kita buktikan saja apakah jawaban kalian benar atau tidak. Jering, 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 tet. C, 122 juta meter kubik. Ayo, benar apa salah? Yeay. Lanjut, soal keempat. Masih ada dua soal lagi, guys. Oke, untuk soal nomor 4. Apa manfaat yang didapat dari Waduk Wonorejo selain sebagai pengendali banjir? A. Hanya untuk irigasi pertanian. B. Sebagai tempat untuk olahraga air saja. C. Pembangkit listrik tenaga air dan destinasi wisata. D. Hanya untuk budidaya perikanan. Oke, kita pikirkan dulu jawabannya. Oke, jadi langsung aja spill jawaban, Jevan. Jawabannya apa tuh? Ding, 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 tet. C lagi, pembangkit listrik tenaga air dan destinasi wisata. Yeay. Aduh, super gampang ya guys. Kalian pasti bisa jawab benar semua ini mah. Gampang kali. Lanjut, soal terakhir. Ayo, bisa yuk soal terakhir. Oke, untuk soal terakhir, apa yang dimaksud dengan ekosistem buatan yang ada di Waduk Wonorejo? A. Ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. B. Ekosistem yang sepenuhnya dibuat oleh manusia. C. Ekosistem yang terbentuk akibat aktivitas industri di sekitarnya. D. Ekosistem yang terbentuk akibat pembangunan waduk secara alami. Oke, kita kasih waktu ya. Silakan dipilih guys, yang mana? Oke, mari kita buka jawabannya. Apakah benar, apakah salah? Mari kita buktikan. Satu, dua, tiga, jering. Tet. B. Ekosistem yang sepenuhnya dibuat oleh manusia. Hore, tepuk tangan buat kita semua. Jadi kalian udah benar berapa soal guys? Semoga kalian benar semua ya. Jadi ini beberapa referensi yang kami gunakan untuk
mendapatkan informasi tentang Waduk Wonorejo ini, teman-teman. Sekian penjelasan kami tentang Bendungan Wonorejo yang ada di Tulungagung ini. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.